Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil alim. Alhamdulillah, tim Kembang Eceng kali ini melanjutkan napak tilas para wali Allah Maharaja Prabu Gesan Ulun. Pangeran Gesan Ulun atau Maharaja Gesan Ulun yaitu dikenal dengan Angka Wijaya, yang kemudian dikenal dengan gelar Prabu Gesan Ulun. Silsilah keluarga Sumedang adalah putra Pangeran Kusuma Dinata atau Kusuma Dinata I yang disebut dengan Pangeran Santri. Selain dianggap sebagai raja, Gesan Ulun juga dianggap sebagai mandala kerajaan Sumedang Larang yang mendapat gelar adalah Nalendra. Nah, gelar Nalendra itu diberikan dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Prabu Gesan Ulun lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1558 sebelum Masehi, dan beliau meninggal pada tahun 1610 Masehi, dimakamkan di Dayeh Luhur. Nah, yang sekarang kita mau ke sana. Nah, Prabu Gesan Ulun orang tuanya adalah Pangeran Santri. Anak keturunannya Pangeran Arya Surya Diwangsa, Pangeran Rangga Gede, Ki Arya Ranggapati. Nah, itu anak keturunan beliau. Arah ke makam beliau terlebih dahulu kita melewati makom istrinya atau Ratu Hanisbaya. Nah, ini makam Ratu Hanisbaya. Yuk kita masuk ke dalam. Kita sudah berada di wilayah dalam makom Ibu Ratu Hanisbaya. Konon katanya Ibu Ratu Hanisbaya itu berasal dari Madura. Keprabuan Gesan Ulun dimulai dari diberikannya mahkota Binokasi dari runtuhnya kerajaan Siliwangi. Yang memberikan mahkota itu adalah Eyang Jaya Perkasa. Kita sudah berada di pelataran pintu masuk Eyang Prabu Gesan Ulun. Yuk kita masuk ke dalam. Batunya tuh gini.
Dengan diterimanya mahkota Binokasi, Prabu Gesan Ulun resmilah sebagai raja di Sumedang Larang, yaitu dengan gelar Prabu Gesan Ulun. Kekuasaan beliau daerah barat yaitu Kali Cisadane, sebelah timur Brebes atau Kali Pamali. Kali Pamali itu kalau kita lewat itu ada orang yang ngeprak-ngeprak sapu itu. Nah, itu perbatasan beliau. Daerah selatan yaitu Samudra Hindia, daerah utara sampai Laut Jawa. Istrinya adalah atau ratunya adalah Ratu Hanisbaya. Pada masa awal pemerintahan Prabu Gesan Ulun, kerajaan Pajajaran Galuh atau disebut dengan Galuh Pakuan dalam keadaan masa kehancuran karena diserang oleh kerajaan Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf dalam rangka menyebarkan agama Islam. Oleh karena penyerangan itu, kerajaan Pajajaran hancur. Pada saat-saat kekalahan kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi sebelumnya meninggalkan kekeratonan. Beliau mengutus 4 prajurit untuk berangkat ke Sumedang Larang untuk mencari perlindungan. Perlindungan tersebut disebut dengan Kandaga Lante. Kandaga Lante disebut penyerahan mahkota emas atau penyerahan simbol mahkota emas. Yang menyerahkan Kandaga Lante ke Prabu Gesan Ulun yaitu ada 4 orang. Sangyang Wahyu atau Mbah Jaya Perkasa, Batara Dipati Wiradirja atau disebut juga dengan Mbah Nangganan, Sangyang Kondang Pahpa, dan Batara Pancer Buana atau disebut juga Mbah Terong Peot. Walaupun dalam perjalanan beliau ke Sumedang Larang atau ke Prabu Gesan Ulun, beliau dicegat oleh bala tentara Banten untuk merebut mahkota kerajaan tersebut, tapi mahkota kerajaan itu dapat direbut kembali dan diserahkan kepada Raja Gesan Ulun. Dari penyerahan itu dapat dianggap bahwa kerajaan Pajajaran Galuh Pakuan menjadi bagian dari kerajaan Sumedang Larang, sehingga wilayah kerajaan Sumedang Larang menjadi luas. Bah, sarang Abah saha? Abah Adang. Abah Adang kebetulan saya dari tim channel Kembang Eceng dari Bekasi. Mohon izin untuk menceritakan perjalanan yang Prabu Gesan Ulun ya. Nah, ngan sakaterang abdi nya munamina Prabu Gesan Ulun teh putrana Pangeran Santri. Putra Pangeran Santri. Oh, anu ibuna teh Pucuk Kumon. Oh, ibuna. Oh. Nah, nya kawan putra anjeunna Prabu Gesan Ulun. Nah, lami terus aya ieu kasumtingan Panglima Pajajaran Mbah Jaya Perkasa. Mbah Jaya Perkasa Di Piwarang ku yang Prabu Siliwangi teh Piwarang jangan. Rumah kotana ayeuna aya di ieu, aya di museum. Di Gedung Pusaka. Gedung Pusaka. Nah, terus Setelah tadi penjelasan dari Abah Adang. Abah Adang adalah keturunan yang ke-11 dari Prabu Gesan Ulun. Prabu Gesan Ulun secara politik kerajaan Sumedang Larang didesak oleh 3 musuh, yaitu kerajaan Banten yang Prabu Gesan Ulun sebagai pengganti Prabu Siliwangi. Kedua adalah pasukan POC yang berada di Jakarta yang selalu mengganggu rakyat Sumedang Larang. Dan yang ketiga adalah Kesultanan Cirebon yang ditakutkan bergabung dengan Kesultanan Banten pada masa itu. Kesultanan Mataram yang sedang masa kejayaannya, banyak kerajaan-kerajaan kecil yang di Nusantara yang menyatakan bergabung
kepada Mataram dengan tujuan politik, yang akhirnya Prabu Gesan Ulun menyatakan bergabung dengan Kesultanan Mataram, dan beliau pergi ke Demak dengan tujuan untuk mendalami agama Islam dengan diiringi 4 prajurit setianya, atau yang disebut juga dengan Kandaga Lante. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wa la ilaha warrahmanur rahim. Allahu la ilaha wa la yuqayyim la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa la maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa ata'na rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warham wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warham wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Irhamna ya arhamar rahimin. 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 Irhamna. Marilah kita simak keterangan dari juru kunci, yaitu Abah Nano. Ketika dia tujuannya pada ngaliput informasi di Ayah Prabu. Oh iya. Namanya di sarang abasa Banano. sarang Banano. Dan narasumber kita Banano. Kumaha ta Banano cerita sejarah yang Prabu teh. Oh iya, yang Prabu Gesan Ulun itu adalah kerajaan Sumedang Larat di Jawa Barat. Itu terakhir ada kerajaan itu adalah kerajaan Sumedang Larat. Oh, Yaitu wilayah kekuasaan mereka itu adalah dari kas Pajajaran. oh Pajajaran. Pajajaran Guntur, Pajajaran Guntur. Nah, penerusnya adalah Prabu Gesan Ulun yang diberikan mahkota binokasi itu adalah oleh Eyang Surya Kencana, yang diberikan kepada Majapahit langsung diberikan Prabu Gesan Ulun.
Nah, Prabu Gesan Ulun adalah kerajaan dari masa pemerintahan 1579 sampai 1501. Sebelum Masehi. Iya, jadi ini sudah 450 tahun yang lalu. Nah, kekuasaan mereka itu adalah meliputi dari barat Cisadane, Cisadane, mohon. dari timur adalah Brebes, mohon. Kali Pamali itu. Kali Pamali, mohon. Dari selatan itu adalah Samudra Hindia, Mohon. dari utara adalah Laut Jawa. Itu kekuasaan Prabu Gesan Ulun. Istrinya adalah Ratu Harisbaya, juga Gedeng Waru, dan Pasarean. Cukang Gendeng Waru itu Bilang nanti istri yang pertama. oh istri pertama. Istri pertama. Jadi istri tiga. tiga. Oh, tiga. Yang kedua adalah Torisbaya. Harisbaya. Itu adalah dari Madura. Oh Madura. Dari Madura. Dari ke sini. Sedangkan yang pertama dari Sumbar. Mohon. Nah, Prabu Dari Gesan Sumbar. Ulun itu adalah ayahnya Pangeran Santri. Ayahnya itu Pangeran Santri, Pangeran Santri itu dari Sarip Hidayatullah. Oh Sarip Hidayatullah. Dan istrinya atau ibunya itu adalah Manawang Wulan. Manawang Wulan. Atau Raja Mantri. Ya. Mohon. Nah, itu adalah keturunan juga dari Sunan Palembang.